Christmas. Selamat Hari Natal. Bisakah saudara kasih tahu sebelah kanan, sebelah kiri, selamat Hari Natal. Begitu saudara-saudara ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dengan keluarga bisa ada di kota Surabaya untuk merayakan Natal bersama-sama dengan saudara. Dan tentunya saya harus berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Aswin Tanusaputra dengan Ibu Monica Tanusaputra yang sudah mempercayakan pelayanan firman Tuhan khususnya pada hari Natal ini kepada saya. Satu kehormatan. Terima kasih banyak Bapak Gembala, haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya diberi tugas oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan pesan Natal. Tetapi saya mau ngomong begini karena Bapak Gembala berkata bahwa nanti biasanya kalau kami yang bertugas pada hari Minggu itu khotbahnya semua sama, saudara-saudara. Tetapi beliau minta supaya nanti malam khotbahnya yang berbeda. Dan saya pikir sesuatu yang baik karena celebration Christmas kita Gereja Betani itu baru nanti sore jam 5.30. Jadi saudara, saya janji akan berkhotbah yang berbeda untuk nanti sore. Dan juga tim musiknya ini ternyata mempersiapkan saudaraku satu pagelaran, satu praise and worship yang juga berbeda dengan pagi hari ini. Jadi kalau saudara punya waktu, jangan lupa nanti 5:30 saudara diundang lagi untuk datang pada kebaktian atau celebration Natal nanti sore. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Gembala pesan supaya saudara bisa datang lagi dan saya mengundang saudara untuk datang. Jadi hari ini saya akan berkhotbah yang berbeda. Saya cuma ambil satu poin yang saya sampaikan hari Kamis doa malam untuk pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Setiap kali kita berbicara tentang Natal, saya harus berkata bahwa Natal adalah the greatest love story of God. Adalah kisah cinta yang terbesar daripada Tuhan, bahwa Tuhan itu mencintai saudara dan mencintai saya. Bahkan saya percaya bahwa konklusi daripada Alkitab, the conclusion of the Bible, itu dimanifestasikan dalam peristiwa Natal. Tetapi sayangnya saudaraku, ada banyak orang di muka bumi ini mereka tidak percaya demikian. Ya, mereka percaya bahwa the greatest event in the history itu terjadi tanggal 20 Juli tahun 1969. Mereka berkata demikian, bahkan presiden dari United States of America. Mereka berkata bahwa ini adalah sepanjang sejarah, adalah yang paling luar biasa. Bahkan event itu saudara-saudaraku, itu menarik 600 juta orang yang melihat secara live pada saat itu. Saudaraku, mereka menyebutnya itu adalah global media sensation. Mereka bilang itu big blockbuster motion picture, saudara-saudaraku. Karena apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu saudaraku, NASA saudara menyiarkan secara langsung penampilan dari Apollo yang ke-11 saudara. Di mana pada saat itu manusia yang pertama kali mereka menjejakkan kakinya di atas permukaan satu planet namanya bulan, saudara-saudara. Dan saya quote NASA berkata, one small step for a man is a giant leap for mankind. Mereka berkata ini adalah event yang paling besar sepanjang sejarah manusia. Karena itulah manusia pertama kali menjejakkan kakinya di permukaan bulan. Sayangnya saudaraku, dan saya mau mengucapkannya dengan secara halus, dengan penuh dengan hormat, saya tidak setuju dengan perkataan presiden daripada United States of America. Karena menurut saya event yang paling luar biasa sepanjang sejarah daripada manusia itu terjadi 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Bahwa Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta ini, Almighty God, Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, pertama kalinya menjejakkan kakinya di kota Bethlehem 2000 tahun yang lalu di atas palungan. Dan kita sebut itu Natal. Itu adalah peristiwa yang paling luar biasa sepanjang sejarah manusia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bisakah kita tepuk tangan yang meriah? Oh haleluya.
Rasul Paulus menyebutkannya demikian, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan seperti manusia dia merendahkan dirinya dan bahkan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya semua lutut harus bertelut yang ada di bawah langit, di atas muka bumi, di bawah kolong bumi ini, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Jadi saya hanya punya 3 pesan Natal pada pagi hari ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya, saudara-saudaraku. Yang pertama, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Sekali lagi saya katakan bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya janji Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Saya mau membuktikan kepada saudara, dan saya mau menguatkan setiap jemaat Betani yang ada di Nginden pagi hari ini, supaya kita mempercayai bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, walaupun Alkitab ini sudah tua usianya, namun kita percaya ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Oh haleluya. Walaupun sudah usianya tua, tetapi semua yang ditulis pasti akan digenapi. Dan Natal adalah buktinya, saudara-saudara. Contoh saja, nanti malam saya kasih contoh yang berbeda. Contoh yang pertama adalah Nabi Mika. Nabi Mika menuliskannya di tahun 735 BC. 735 sebelum Kristus lahir, artinya saudaraku dari kita yang 2022 ini, jadi kita mundur 2750-an kira-kira begitu. Kitab Mika yang ada di Alkitab saudara, itu usianya saudara-saudaraku. Ya. Dan jelas sekali dikatakan di dalam Mika pasal yang kelima, berbicara tentang Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Di ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oh haleluya. Sudah ditetapkan bahwa engkau Bethlehem. Bukan saja Bethlehem, saudara, dijelaskan dengan detail Bethlehem Efrata. Kenapa Bethlehem Efrata? Karena itu adalah zona agriculture, saudaraku ya. Agricultural zone, saudara-saudara. Dan tepatnya dari daerah agrikultur itu, Mika pasal yang keempat, saudaraku, di ayat yang ke-8 dikatakan, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas Putri Yerusalem. Oh luar biasa saudara-saudaraku, bahwa ternyata Natal itu adalah penggenapan janji Tuhan yang sudah ditulis 735 tahun sebelum Natal. Sudah ditetapkan kotanya harus Bethlehem, daerahnya harus Efrata, Bethlehem Efrata, agricultural zone. Tempatnya saudaraku dekat dengan menara kawanan domba. O thou, O Migdal Eder, Tower of the Flock, saudaraku. Oh saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak, Migdal Eder itu seperti apa? Saya mau tunjukkan gambarnya ini seperti ini, saudara-saudara. Jadi kalau saudara pergi ke daerah Bethlehem Efrata sampai hari ini, saudara akan ketemu dengan banyak menara-menara kawanan domba. Ya seperti itu saudara-saudara. Oh begitu ya? Iya. Di mana-mana saudara-saudaraku. Duh, kenapa kok dibangun menara
ini, sebelum saya menjelaskan tentang menara ini, saudara, saya mau ngomong dulu location-nya. Location-nya itu jelas sekali. Bahkan saudaraku, Eusebius of Caesarea, dia adalah bishop daripada Caesarea Maritima. Di abad yang ketiga, saudaraku, dia sudah menulis buku dan saya quote, saudaraku, kalau Migdal Eder, saudara-saudaraku, itu ada 1 Roman mile east of Bethlehem. 1 mile Romawi sebelah timur daripada Bethlehem, luar biasa. Saudara-saudaraku, ini bishop daripada Caesarea ini adalah merupakan orang Yunani, sejarawan Yunani tentang Christianity, exegete dan Christian polemist, saudaraku. Beliau adalah bapak gereja yang ahli di dalam Bible kanon. Sudah berkata bahwa Migdal Eder, tempat di mana Kristus Yesus lahir. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Natal? Apa hubungannya dengan Bethlehem? Sekarang saya mau cerita, saudara. Saudara ingat Raja Daud kan? Dia lahir di mana? Di Bethlehem. Makanya Yesus harus disebut anak Daud. Harus lahir di kota Daud, di Bethlehem. Makanya ketika Daud menjadi raja, saudara-saudaraku, dia menyerahkan, saudaraku, tanah leluhurnya atau Bethlehem. Karena di tempat itulah dia mengembalakan kambing domba bapaknya. Saudara ingat, di situ ada banyak singa dan beruang. Dia berkata kepada Saul, baik singa maupun beruang sudah aku hajar kalau datang mencuri domba-domba. Zaman itu banyak singa, zaman itu banyak beruang, saudara-saudara ya. Dan kemudian ketika Daud menjadi raja, oh dia punya hati, saudara-saudara, untuk membangun bait Allah. Oh dia siapkan semuanya, tetapi Tuhan ngomong tidak bisa karena tanganmu penuh dengan darah. Anakmu yang akan melanjutkan. Jadi Daud, saudaraku, menyerahkan tanah leluhurnya, saudara-saudaraku, Migdal Eder, saudara-saudara, untuk membangun semua menara-menara. Kenapa perlu dibangun menara-menara? Perlu banyak gembala-gembala yang berjaga-jaga di daerah itu. Karena domba yang akan dibesarkan di sana adalah domba yang spesial. Domba yang disiapkan untuk dibawa ke Yerusalem nantinya. Untuk disembelih sebagai korban di bait Allah. Jadi saudaraku, makanya sampai hari ini kau melihat reruntuhan-reruntuhan daripada Migdal Eder. Reruntuhan-reruntuhan dari menara kawanan domba. Kenapa perlu dijaga? Karena domba di sana spesial. Domba itu khusus karena apa? Karena yang dipersembahkan domba itu harus tidak bercacat, harus tidak bernoda, saudara-saudara. Makanya perlu penjaga. Oh, haleluya, haleluya. Sekarang saya lanjut dengan ayat Alkitab, saudaraku, tentang Natal. Kita semua tahu di Lukas pasal yang kedua. Di ayat yang pertama dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi saudaraku, Yusuf dan Maria mungkin kaget. Karena apa? Karena dia tidak akan pernah menyangka mereka yang tinggal di Nazaret, mereka harus pergi ke Bethlehem, saudara, gara-gara Kaisar Agustus. Tanpa mereka sadari, saudaraku, bahwa itu sebenarnya mereka mengalami semua yang mereka alami adalah untuk menggenapi apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mika. Ya, saya baca Lukas pasal 2 mulai ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Saudaraku, perhatikan kata lampin. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Perhatikan kata palungan di situ. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala, ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Siapa gembala ini? Mereka yang berjaga-jaga di Migdal Eder, berjaga-jaga di menara kawanan domba, berjaga-jaga di mana? Di Tower of the Flock, saudara-saudara. Ya. Ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan
menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Perhatikan kata lampin. Dan terbaling di dalam palungan. Dengarkan saudaraku kata palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oh haleluya. Jadi gara-gara Kaisar Agustus, Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem. Singkat cerita, tidak ada penginapan yang mau menerima mereka, saudara-saudaraku. Sehingga ketika Yesus lahir, kemudian harus dibalingkan di palungan, dibungkus dengan lampin. Malaikat itu datang kepada gembala-gembala di Migdal Eder, berkata bahwa jangan takut, kesukaan yang besar. Dan tandanya adalah engkau akan menjumpai di palungan. Saudaraku, palungan dengan lampin adalah gaya bahasa daripada gembala, saudara-saudara. Jadi buat gembala, mereka mengerti jelas itu adalah tandanya. Oh haleluya, mereka datang di sana, singkat cerita ketemu dengan Tuhan Yesus di palungan. Dan waktu saya tanya-tanya kepada jemaat, banyak di antara mereka itu tidak mengerti apa itu kata palungan. Pak, saya mendengar itu palungan itu katanya tempatnya makan binatang, katanya Pak, ditaruh di sana, kemudian binatangnya jalan makan. Nah, ya terserahlah saudara-saudara ya. Tetapi kalau saya bisa menunjukkan kepada saudara palungan itu bentuknya seperti ini. Ya sampai hari ini kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan lihat banyak batu, ini namanya palungan. Tetapi yang jelas itu saudara harus tahu itu fungsinya palungan itu apa. Fungsinya jelas karena Daud, saudara-saudaraku, ketika dia menyerahkan Bethlehem Efrata, ketika dia membangun menara kawanan domba, dia mau menjaga domba di situ untuk disembelih, untuk menjadi korban yang sempurna di bait Allah. Karena dia mempersiapkan bait Allah, dia juga mempersiapkan domba yang harus dipersembahkan. Itu sebabnya setiap hari raya, imam besar dari Yerusalem akan turun ke Bethlehem Efrata. Dan mereka akan pergi ke Migdal Eder. Dan mereka kemudian akan mengambil anak domba, saudara-saudaraku. Ditaruh di mana? Ditaruh di palungan. Nah, setelah ditaruh di palungan akan dicek saudaraku sama imam. Tolong kukunya bersih apa tidak, ada kutu apa tidak, ada penyakit tidak, tulangnya ada yang patah atau tidak. Dan kalau sempurna, saudaraku, cocok domba ini sempurna, harus dibungkus dengan lampin, swaddling cloth, saudara-saudaraku bahasa Inggrisnya. Dibungkus dengan lampin supaya orang tahu binatang ini, anak domba ini sudah diperiksa. Jadi ada bedanya dengan binatang lain. Dibawa ke Yerusalem supaya dalam transport tulangnya nggak patah dan lain sebagainya. Dibawa, mereka sudah tahu ini sudah diinspeksi oleh imam kemudian disembelih. Itu sebabnya Yesus harus menggenapi cerita itu. Menunjukkan kepada saudara dan kepada saya bahwa dia datang untuk menebus dosa saudara dan menebus dosa saya sebagai korban yang sempurna. Dan korban yang sempurna itu Ibrani berkata once and for all, sekali dan untuk selama-lamanya. Engkau diampuni, engkau diselamatkan, namamu tercatat dalam kitab kehidupan, engkau punya kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Ayo mau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, tepuk tangan bagi dia. Oh haleluya. Makanya sampai hari ini kita tidak sembelih saudaraku binatang, saudaraku, untuk menutup dosa kita. Jelas sekali kelahirannya memenuhi saudaraku sebagai domba yang tidak bercacat. Makanya 1 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata, sebab anak domba Paskah kita juga sudah disembelih, namanya Kristus Yesus. Kalau kita mau tepuk tangan, ayo tepuk tangan yang paling panjang untuk Tuhan kita. Oh haleluya. Indah bukan saudara-saudaraku? Yusuf dan Maria mungkin tidak mengerti pada saat itu. Mengalami kesukaran, mengalami tantangan. Tetapi ternyata tujuan tantangan masalah yang terjadi itu membuktikan bahwa janji Tuhan, bahwa firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab harus digenapi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu sebabnya Matius, Markus, dengan Lukas, tiga-tiganya semua berkata langit dan
bumi ini akan berlalu. Semua yang saudara lihat di muka bumi ini akan berlalu. Yang tidak akan berlalu adalah apa? Perkataanku, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu untuk selama-lamanya. Yesaya 55 berkata bahwa setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan melaksanakan seperti yang ku kehendaki dan akan berhasil seperti yang kusuruhkan kepadanya. Itu sebabnya kalau firman Tuhan ini berkata Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, artinya saudara dan saya pasti sudah diselamatkan. Jika Yesus datang saudaraku dan bilur-bilurnya membuat saudara sembuh, berarti saudara dan saya, kita pun bisa punya umur panjang di tangan kanan kita, dan di tangan kiri kita kekayaan dan kehormatan. Yang percayakan firman katakan amin. Jika firman berkata engkau di atas dan bukan di bawah. Jika firman berkata engkau adalah kepala dan bukan ekor. Jika firman berkata engkau diberkati, artinya engkau dan saya diberkati. Firman Tuhan pasti digenapi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah yang percaya. Semua tepuk tangan yang panjang bagi Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Allah itu bukan manusia. God is not a son of man that he should lie. Tuhan itu bukan manusia sehingga ia berdusta, sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau dia berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pesan Natal yang pertama, semua firman yang ditulis kita harus berani percaya bahwa firman ini pasti akan digenapi. Walaupun rasanya nggak masuk akal, tetapi firman pasti digenapi. Orang dunia berkata tahun depan kita akan mengalami krisis. Ya, krisis terjadi. Tapi firman Filipi 4:19, Dia akan mencukupi dan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman itu pasti akan digenapi. Ada banyak kesukaran, ya kalau mau tepuk tangan saudara. Akan ada banyak kesukaran kok gak akan berhasil. Tapi firman berkata bersama-sama dengan Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Firman pasti akan digenapi. Sederhana saudaraku pesan Natal yang pertama. Pesan Natal yang kedua saudaraku adalah ini. Jangan takut, Immanuel, Tuhan menyertai. Waktu saya tanya kepada Bapak Gembala, kok apa sih sebetulnya hati Gembala untuk sampaikan kepada jemaat? Karena saya pertamanya dikasih tema agak beda saudara. Saya mau double check kepada beliau langsung ngomong, sampaikan jangan takut. Jemaat ini mengalami tahun depan, tahun 2023 dan seterusnya. Sampaikan jangan takut. Dan saya pikir itu sesuatu yang benar. Karena apa? Karena Natal itu bicara jangan takut. Immanuel, Tuhan menyertai. Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata jangan takut. Immanuel, Tuhan menyertai saya. Ayo lebih kuat lagi, 1, 2, 3, jangan takut. Immanuel, Tuhan menyertai saya. Katakan amin. Ternyata ini pesan Natal, saudaraku. Saya temukan ternyata malaikat Gabriel tidak hanya ngomong kepada Yusuf. Dia ketika dia memberitahu pesan Natal ini, dia juga ngomong yang sama kepada Maria. Jangan takut hai Maria.
Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ternyata bukan saja malaikat itu bicara yang sama kepada Maria, dia juga ngomong yang sama kepada Zakaria, yang istrinya Elizabeth yang mandul itu. Dikatakan, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yesus. Ternyata bukan saja kepada Yusuf, bukan saja kepada Maria, bukan saja kepada Zakaria, tetapi pada waktu malam Natal itu, saudara-saudaraku. Tadi ayat yang saya sudah baca, saudaraku, dia datang kepada gembala-gembala di menara kawanan domba, Migdal Eder. Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Pak, tapi kan takut itu normal. Pak, tapi kan takut normal, tahun depan Pak. Itu katanya krisis ekonomi. Iya, saya mengerti saudaraku. Tahun 2022 buat orang Australia, buat kami, negara kami ini sudah dekat dengan yang namanya krisis. Kenapa? Saudara bisa bayangkan dari cash rate bank sentral itu dari 0,1 naik 300 poin jadi 3,1. Retail price untuk utang mortgage cicilan rumah itu sudah 7%, saudara-saudaraku. Semua orang itu takut. Tapi apakah takut boleh? Saudaraku, ya saya ngomong boleh, nanti disalahkan Alkitab ngomong jangan, saudara. Tapi kalau normal ya normal, tetapi jangan takut. Tahun depan resesi ya resesi, tapi jemaat Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, kita tidak takut. Sebab Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yang tidak takut, tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Haleluya. Oh Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dengar, bukan. Jadi kalau saudara takut, saudaraku, ada jemaat datang kepada saya dan berkata, kok aku tiba-tiba bangun pagi, jam 2 pagi dibangunkan, tiba-tiba aku panic attack. Tiba-tiba aku takut, aduh gimana ya. Aduh, ini nanti toko bagaimana, anak-anak bagaimana, aku masih bisa sehat enggak ya? Aku bisa melewati krisis ekonomi enggak ya? Aku bisa melewati ini karena yang didengar itu semua banyak berita-berita negatif, berita negatif. Saya ngomong sama dia langsung, saudara-saudara, hati-hati, itu bukan datang dari Tuhan. Kalau bukan datang dari Tuhan, berarti datang dari setan. Engkau harus tangking, engkau harus usir, engkau harus buang, engkau harus apa saudara-saudaraku, cast out saudara in the name of Jesus. Engkau harus do something, baca Alkitab, berdoa di dalam bahasa roh. Karena itu bukan datang dari Tuhan. Dan kalau kita ini terpengaruh dengan berita dunia, terpengaruh dengan berita negatif, saya senang saudaraku, saya ada komunikasi hari Kamis setelah doa malam, gembala berkata bahwa beliau sudah tidak lagi baca koran, Jawa Pos atau Kompas dan lain sebagainya karena banyak berita-berita negatif. Jadi beliau katanya seringkali ketinggalan berita. Saya pikir itu sesuatu yang baik. Karena apa saudara? Kalau yang masuk semua beritanya negatif, kita jadi takut. Lebih baik kita mendengarkan suara firman Tuhan. Apapun boleh terjadi, jangan takut. Immanuel, Tuhan beserta dengan engkau. Ayo tepuk tangan lagi. Kalau mau tepuk tangan yang panjang bagi dia. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Jadi kalau kita membiarkan ketakutan ini berbahaya. Saya ngomong begini, saudara. Saya mau ngomong begini, ketakutan itu penyakit yang tidak pandang bulu. Dia gak peduli engkau kaya apa miskin, dia gak peduli saudara. Dia gak peduli saudara punya deposito apa enggak peduli. Dia gak peduli engkau pandai apa bodoh, dia juga gak peduli. Dia gak peduli laki-laki atau perempuan, dia gak peduli. Dia gak peduli engkau besar badannya gemuk atau engkau kurus. Dia gak peduli engkau usianya tua, sudah banyak pengalaman atau kurang pengalaman begitu. Dia gak peduli engkau orang Indonesia atau orang Australia, dia gak peduli. Ketakutan itu bisa melanda semuanya dan ketakutan itu sangat menular saudara-saudara. Kalau engkau tidak memelihara, engkau tidak mengusirnya dan engkau piara ketakutan dalam rumahmu, itu pasti akan mempengaruhi istrimu, mempengaruhi anakmu, mempengaruhi teman pekerjaanmu, pelayananmu, dan semua orang di sekelilingmu. Oleh sebab itu, berita Natal sederhana. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Yang kedua, jangan takut. Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara. Itulah yang dialami oleh Yusuf dan Maria.
Saudara bisa bayangkan susahnya sebagai seorang Yusuf dengan Maria. Tiba-tiba muncul saudaraku kaisar yang paling hebat, namanya Kaisar Agustus. Ya, Kaisar Augustus. Itu sebabnya nama saya dikasih nama Agustus, karena lahir bulan Agustus, saudara-saudara. Karena diambil dari ya ini, saudaraku. Ini kaisar yang paling hebat. Orang-orang ngomong bukannya Julius Caesar, bukan, saudara. Julius Caesar itu adalah kakek paman daripada Kaisar Agustus. Tetapi Kaisar Agustus ini adalah yang paling hebat. Kenapa? Namanya aja exalted one. Orang yang ditinggikan. Karena ketika dia menjadi raja, usianya 58 tahun, saudara-saudaraku. Dan dia adalah kaisar yang paling hebat karena ketika dia memerintah di Roma, kota Roma itu adalah kota city of brick. Kota dari batu bata, tetapi dia yang mengubah kota itu menjadi city of marble. Kota yang dibangun dengan marmer. Makanya kalau saudara pergi di sana masih banyak peninggalan dari marmer. Luar biasa. Dan dialah saudaraku yang memerintahkan seluruh orang di seluruh dunia. Alkitab berkata demikian, bukan saya yang ngomong, saudara. Karena memang dia yang menguasai dunia saat itu. Sejarah juga ngomong dia yang menguasai dunia. Semuanya harus sensus. Jadi Yusuf dan Maria, saudara-saudara, harus jalan dari namanya Nazaret pergi ke Bethlehem. Itu adalah perjalanan 100 mile atau 160 kilo. Perjalanan yang harus ditempuh paling sedikit 5 hari. Perjalanan yang paling sulit, perjalanan yang paling rawan, perjalanan yang berbahaya. Karena di jalan itu tidak ada kehidupan. Padang belantara, harus melewati daerah bandit, saudaraku. Oh, tidak ada yang nolong, makanya diperkirakan oleh ahli teologi, dia itu turun, saudaraku, dari Nazaret. Dia harus turun, kemudian dia harus nyebrang dulu, saudaraku, ke sebelah timur, saudara, supaya tidak lewat jalan Samaria. Karena jalan Samaria ini berbahaya. Saudara ingat orang Samaria yang baik hati, orang dirampok di tengah jalan. Nah, jadi dia tidak boleh jalan situ, dia harus menyimpang, saudaraku, dengan hamil, saudaraku, besar, dengan kemungkinan naik keledai, ya, minimum 5 hari, dia harus menyimpang, saudara-saudaraku, ke sebelah timur dari sungai Yordan. Kemudian dia turun, kemudian dia ke utara Yerusalem dan baru turun ke Bethlehem. Kira-kira begitu. Bagi saudara yang ke Israel, saudara akan mengerti maksud saya. Betapa sulitnya kita naik bus gampang. Dia zaman itu 2000 tahun yang lalu harus melewati padang gurun. Bukan hanya itu saja. Raja Herodes, saudara-saudaraku, ya toh, yang lokal, raja lokalnya itu mau membunuh semua bayi sehingga dia harus lari ke Mesir. Saudara ngalami banyak persoalan. Takut gak kalau saudara jadi Maria sama Yusuf? Pasti akan takut. Pasangan muda, ya toh, anak pertama, bingung, harus lewat jalan demikian. Tapi buktinya mereka diberikan pesan, jangan takut, Immanuel, Tuhan beserta dengan engkau. Saya nggak tahu tahun depan itu jalan itu lancar apa enggak, saya nggak tahu, saudara-saudaraku. Tahun 2003 nanti bagaimana, Pak? Bapak bisa nubuat nggak? Saya nggak bisa nubuat, saudara. Saya nggak bisa ngeramal tahun depan itu seperti apa. Mungkin kita itu harus lewat gunung, harus lewat lembah. Mungkin kita harus belok kanan, belok kiri. Mungkin kita ketemu tikungan. Mungkin kita ketemu lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan engkau. Engkau pasti selamat. Oh, engkau pasti selamat. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara-saudaraku, bahwa kalau saudara tanya kepada saya, gereja yang paling tua di seluruh bumi ini gereja apa? Gereja Nativity, gereja kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang adanya di Bethlehem, Israel. Saudara bisa lihat, ini gedung ini, saudaraku, 12.000 square meter. Tadi saya tanya sama Bapak Gembala berapa sih sebetulnya ini. Beliau ngomong 15.000 square meter lebih. Berarti ini lebih besar daripada gedung ini. Tapi untuk Israel ini sudah paling besar, saudara-saudara. Ya. Dan ini adalah gereja yang paling tua. Karena apa, saudaraku? Karena dibangun di tahun 327 oleh Konstantin the Great and his mother Helena. Ya, pada zaman kerajaan Bizantium, begitu luar biasa. Yang menarik daripada gereja ini, saudaraku, pintunya kecil sekali. Namanya Humility Door. Bagi saudara yang pernah ke Bethlehem, saudara akan mengerti maksud saya.
Karena apa? Karena kalau engkau masuk di sana, engkau itu harus begini, saudara-saudaraku, harus jongkok begini. Apalagi saya yang tingginya 178 cm ini, ya, saudara-saudaraku harus jongkok begini kemudian masuk. Sebagai tanda pada waktu ini dibangun. Seperti orang-orang Majus datang menyembah, saudaraku, kepada bayi Kristus yang lahir. Kira-kira begitu, saudara-saudara ya. Makanya gereja kita harus bersyukur, saudara, tadi masuk itu pintunya besar, saudara-saudara. Tetapi walaupun kita masuk, saudara, kita bisa tegak berdiri, kita masuk ibadah Natal dengan hati, saudaraku, yang tersungkur menyembah Yesus. Engkau sungguh Tuhan, engkau sungguh Raja, engkau sungguh Juru Selamat yang pantas, satu-satunya yang pantas diagungkan. Come on, sorak-sorai sekali lagi bagi dia. Amin. Haleluya. Mungkin saudara berkata, Pak, kenapa itu yang paling tua? Nah, ini sejarahnya. Kerajaan Bizantium, saudaraku, kalau saudara melihat sejarah Konstantin the Great, ketika membangun Konstantinopel, dia mendapatkan mujizat pada waktu perang. Tuhan selamatkan, ibunya bertobat, mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan kemudian berdasarkan tulisan daripada Josephus Flavius, mereka mulai membangun banyak gereja di tanah perjanjian. Gereja di mana Kristus disalibkan, saudara-saudaraku. Kemudian tempat di mana Tuhan Yesus memecahkan 5 roti 2 ekor ikan. Gereja namanya Takba misalnya, saudaraku. Dan kemudian Tuhan naik ke atas surga, saudaraku, dibangunlah gereja kenaikan. Tetapi saudaraku, kita semua tahu sejarah berkata ketika kerajaan Persia di bawah Kosros yang kedua menginvasi tanah perjanjian di tahun 614, saudaraku, mereka menghancurkan semua gereja yang dibangun oleh kerajaan Bizantin. Habis dibakar, saudaraku. Semuanya habis, tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, ada satu gereja yang tidak habis, ya, gereja yang saya sebutkan di mana Yesus lahir. Jenderalnya namanya Tsar Barat, saudaraku. Pada waktu mereka menyerbu, mereka sudah masuk, saudaraku. Mereka membawa api, mau membakar. Dan ketika mereka masuk, saudaraku, pintu yang di bawah itu masuk, saudara-saudara. Mereka noleh, saudara, ke atas. Mereka kaget melihat ada 3 orang Majus memakai pakaian Persia, saudaraku, sujud menyembah seorang bayi. Langsung Tsar Barat berkata, stop! Jangan bakar gereja, jangan hancurkan. Lihat, bukankah itu nenek moyang kita datang menyembah bayi ini Tuhan, ini spesial. Dan saya mau katakan kepada saudara, memang dia spesial. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya. Jadi kalau dia lahir, dia Immanuel, dia menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai. Saya mau bersaksi kepada saudara. Ada jemaat kami namanya Ibu Deborah. Saudara-saudara, Ibu Deborah ini merantau kota Sydney. Saya tahu keadaannya sukar. Dan pekerjaan beliau adalah cleaning service. Saudara tahu orang yang biasa bersih-bersih, ya, pekerjaan daripada beliau. Tapi beliau ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Oh, kalau saudara tanya di Bethany Sydney yang paling suka bawa jiwa, ini saudara-saudaraku. Oh, luar biasa. Dan selalu berkata kepada bosnya, kalau saya kerja pokoknya minggu pagi saya tidak akan mau bekerja karena saya mau ibadah. Bawa jiwa. Berapa minggu yang lalu beliau memperkenalkan kepada saya teman-teman ibu-ibu yang sudah, ya, saya tahu mereka sukar, mereka merantau, ditolong, diselamatkan dari perkebunan, kerja di perkebunan. Bu Deborah yang bantu saudara-saudara, luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, tetapi terjadi, ini kejadian nyata tanggal 14 November kemarin, 14 November 2022, Ibu Deborah selesai kerja jam 1 pagi hari Senin, saudara-saudaraku, ya. Dan mungkin multimedia akan menampilkan video ini, saudaraku. Ini video luar biasa karena terekam di CCTV oleh coffee shop yang ada di depannya. Nah, itu Bu Deborah, saudara-saudaraku, sedang menanti selesai kerja jam 1, ya. Dan kemudian dia makan ATM, kemudian dia mau menyeberang. Nah, saudara lihat itu lampu merah, dia mentaati peraturan. Nah, lampu hijau, mulai jalan Ibu Deborah. Ketika dia jalan, saudara, tiba-tiba ada bus nyelonong, saudara-saudara. Jam 1.52 dia jatuh, gitu. Kemudian tiba-tiba bisa bangun, ya. Dan kemudian busnya bisa berhenti, dan kemudian orang-orang datang. Nah, kalau saudara melihat
video ini saudara-saudaraku saya coba screenshot supaya saudara mengerti. Screenshotnya itu seperti ini. Jarak antara Ibu Deborah dengan bus itu mungkin sudah tinggal 1 meter. Ya, kejadian nyata tanggal 14 November kemarin. Ibu Deborah berkata, Pak, saya pikir saya sudah mati, Pak. Ketika saya nyebrang lampu hijau, tiba-tiba ada bus dengan kecepatan tinggi. Saya coba teriak, Tuhan! Langsung saya jatuh, Pak, ke belakang. Ya, ketika saya jatuh ke belakang, kok ya saya bisa langsung berdiri itu loh, Pak. Itu Tuhan itu, Pak. Karena apa? Saya kalau sudah duduk, Pak, di sofa itu duduk, berdiri aja saya harus dibantu sama orang. Jadi ketika dia bangun, saudara-saudaraku, ternyata tidak ada cacat sama sekali, tidak ada scratch sama sekali. Kemudian di x-ray semuanya baik, itu luar biasa. Nah, jadi orang-orang pada datang. Jadi itu CCTV itu, coffee shop yang di depan itu dengan baik hati memberikan itu, saudaraku, kepada Bu Deborah sebagai barang bukti bahwa yang salah itu supir busnya. Nah, supir busnya mungkin ngantuk, mungkin saudaraku kurang makan, saya nggak ngerti, jam 1.52, hampir jam 2 pagi, saudara-saudara. Waktu ditanya, kenapa kamu tiba-tiba bisa ngerem begitu? Dia ngomong, saya nggak lihat ada orang, tiba-tiba pada waktu saya ngebut tikungan begitu, tiba-tiba ada cahaya bersinar, saya silau, saya langsung injak rem. Saya baru tahu kalau ibu itu kemudian jatuh, saudara. Ya singkat cerita, Ibu Deborah, saudaraku, dikasih kompensasi, semuanya ditanggung biayanya, nggak kerja pun dibayar dan lain sebagainya. Tetapi saya nggak mau menekankan kompensasinya, saudara, karena nggak ada orang mau dapat kompensasi uang banyak, terus harus melewati kecelakaan dulu kan, bukan? Amin. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara adalah ini, saudaraku. Kita nggak akan tahu, saudaraku. Tahun depan kita sudah ngikuti peraturan, jalan lurus, semuanya baik. Tiba-tiba ada bus mau datang, saudaraku. Tetapi percayalah, janji Tuhan pasti digenapi. Immanuel, Tuhan pasti menyertai engkau. Engkau pasti akan selamat. Selamat melewati bahaya ekonomi, selamat melewati bahaya sakit penyakit, selamat melewati bahaya COVID, selamat melewati segala jenis krisis. Yang percaya katakan amin. Yesaya 43 berkata, janganlah takut apabila engkau menyeberang melalui air. Aku Tuhan akan menyertai engkau. Apabila engkau harus lewat sungai-sungai, engkau enggak akan dihanyutkan. Apabila engkau harus melewati api siksaan, engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab apa? Sebab Mazmur 91 berkata, 1.000 boleh rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau dan saya cuma nonton saja dengan mata kepala kita sendiri. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sekali lagi jemaat Betani yang ada di kota Surabaya, buka kedua tangan saudara. Saya mau mendeklarasikan ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab Immanuel, Tuhan menyertaimu. Sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Pesan Natal, janji Tuhan pasti digenapi. Pesan Natal, jangan takut, Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Dan yang ketiga, jika saudara ikut doa malam di tempat ini, jangan bosan. Saya ambil poin yang ketiga. Pesan Natal, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi?
Aku kan belum bersuami. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat yang ke-37 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. For nothing is impossible with God. God can do anything, for there is nothing that God cannot do. Natal itu mengingatkan kepada kita bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan Maria bingung, saudara, mana mungkin. Aku kan perawan, aku kan gak punya suami, aku belum disenggol. Mana bisa aku punya anak. Malaikat itu berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya mau katakan kepada saudara, Maria percaya akan firman Tuhan. Berarti Maria membaca Alkitab ini, saudaraku, karena dia membaca tulisan yang sudah ditulis, saudara-saudaraku, oleh Musa. Kalau saudara percaya Musa menulis 1443 BC, kira-kira begitu. Apa yang terjadi 2066 BC, 2000 tahun sebelum Maria, itu adalah pengulangan yang malaikat ngomong. Ya, di Kejadian 18 selalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bukankah itu diulangi oleh malaikat Gabriel kepada Maria? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu nggak ada. Baca nggak kamu Alkitab? Ya memang peristiwa itu 2000 tahun yang lalu. Engkau nggak kenal sama nenek moyangmu Abraham, engkau nggak kenal sama yang Sarah. Tetapi percayalah yang ditulis di dalam firman itu pasti bisa digenapi, kira-kira begitu, saudara-saudara. Zaman itu nggak ada yang percaya, Abraham sudah tua. Tetapi Maria percaya, saudaraku, bahwa Abraham sekalipun tidak memiliki dasar untuk berharap, sekalipun dia tahu bahwa tubuhnya sudah lemah, ya toh, karena usianya sudah 100 tahun, dan sekalipun dia mengetahui bahwa rahim Sarah sudah tertutup atau mati atau dead, namun terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat imannya dan mempermuliakan Allah sebab dia percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan, apa yang dia tulis, saudara-saudara. Oh, jadi Maria pikir, oke, kalau Abraham, Sarah umur 90 aja bisa melahirkan anak, berarti aku yang tidak punya suami perawan pun bisa. Itu yang dilakukan oleh Maria. Bahkan Maria percaya, saudara-saudaraku, bahwa apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, yang terjadi 4000 tahun sebelum Maria. Kalau saya hitung hari ini berarti 6000 tahun sebelum kita. Apa itu? Terjadi di Taman Eden. Sebab Allah menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi gender cuma 2 ya saudara-saudara, laki-laki dan perempuan. Jangan percaya yang disampaikan di negara saya LGBTQIS2+ dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Laki-laki dan perempuan, itu firman Tuhan, saudara. Oh, tetapi saudaraku, Adam dan Hawa diberikan tugas, engkau tidak boleh makan buah yang lain. Engkau boleh makan semua buah, yang di tengah itu tidak boleh kamu makan. Kalau engkau makan, kau mati. Sayangnya iblis datang. Dia datang menguasai ular, saudara-saudaraku. Ya bukan ularnya, tetapi iblisnya, saudaraku, menguasai ular, datang seperti ular menggoda Hawa. Hawa makan buah itu jatuh dalam dosa. Hawa memberikan kepada Adam, Adam makan jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut, kita semua tahu itu. Dan kemudian di Taman Eden itu Tuhan sudah ngomong di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu siapa? Setan. Antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Antara keturunanmu, keturunannya iblis itu, dan keturunannya, keturunan perempuan ini.
keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Maria sebagai seseorang yang cinta Tuhan, dia percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, bahwa sesungguhnya keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala setan. Oh haleluya. Pertanyaan saya kepada jemaat Betani yang ada di Nginden ini, yang tadi malam ikut Kamis ikut doa malam, jangan ikut jawab. Berapa banyak di antara saudara yang merupakan keturunan perempuan? Angkat tangan saudara tinggi. Keturunan perempuan. Tinggi. 1, 2, 3. Oh cukup banyak ya. Di situ banyak. Di belakang ada keturunan perempuan di mana? Oh di atas juga ada keturunan perempuan. Di belakang juga ada. Saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara yang angkat tangan, saya harus minta maaf sama saudara. Gak ada satupun di antara kita ini keturunan perempuan, gak ada. Gak ada saudaraku, karena saya gak akan percaya kalau ada seorang gadis datang kepada saya dan kemudian hamil. Pastor Hanon, 9 bulan, puji Tuhan, haleluya. Siapa bapaknya? Gak ada Pak, Roh Kudus. Saya langsung ngomong tidak mungkin. Kenapa saudaraku? Karena wanita itu cuma punya sel telur. Hanya laki-laki yang punya sperma. Makanya kalau saudara lihat di negara saya itu ya, yang lesbi atau yang trans atau non-binary atau siapalah saudaraku. Kemudian kok bisa punya anak? Duh, itu karena salah satunya saudaraku itu ngambil di bank sperma, benihnya ditaruh. Atau mereka adopsi. Tidak ada yang bisa sampai hari ini. Ya Pak ya. Makanya saudaraku, anak perjanjian itu kenapa bukan Ismail? Ya karena Ismail itu Abraham masih bisa. Hagar itu masih cantik, masih muda. Kenapa harus Ishak? Karena Tuhan mau ngomong kepada kita semua. Ishak itu loh lahirnya mujizat. Rahim Sarah sudah mati. Aku yang taruh desit itu. Makanya lahirnya itu mujizat. Yang bisa lahir tanpa benih manusia. Itu cuma Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saudara dan saya ini, saudaraku, kita ini keturunan laki-laki bukan perempuan. Makanya nama saudara sama nama saya bukan ikut marga ibu, tapi ikut marga bapak. Secara genetik kita ini more of our father. Saudara mengerti maksud saya sekarang? Makanya di dalam Kejadian 3:15 dikatakan the seed of the woman. Benih daripada wanita. Kita semua tahu tidak ada benih wanita itu. Tuhan yang taruh benih itu, saudaraku. Makanya di seluruh dunia ini cuma satu keturunan perempuan itu. Makanya pengakuan Imam Rasuli kita percaya Yesus Kristus lahir dari perawan Maria. Kenapa harus diucapkan itu? Kita percaya perawan karena dialah yang menggenapi Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Saudara, melalui Maria, saudara-saudaraku, memang saudaraku, iblis bisa meremukkan tumitnya, dia mati di atas kayu salib. Tetapi melalui kayu salib itulah Yesus bangkit dan menghancurkan kepala setan. Saya mau sampaikan kepada semua jemaat berita yang baik bahwa iblis sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Ada di bawah kaki kita. Yang percaya sorak-sorai yang meriah bagi dia. Oh haleluya. Jadi pasti akan digenapi. Walaupun itu kelihatannya mustahil. Tidak mustahil bagi Tuhan. Saya mau mengutip Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sama-sama katakan amin. Saudaraku, bulan yang kemarin, tepatnya 26 November, saya dapat tugas untuk berkhotbah di Betani Manyar. Di Bipro, saudara, di kelompok Bipro hari Sabtu malam. Saya mendengar kesaksian luar biasa dari Pak Indra Susanto dengan Ibu Jap Putri Debolah Laniwati. Mereka punya anak pertama, saudaraku, namanya Arnold Nathaniel, yang lahir tanggal 27 Juni 2018. Sayangnya ketika lahir, saudara bisa melihat tangannya, saudaraku, terjadi pembengkakan warna merah yang begitu besar. Dokter berkata itu tumor jaringan lunak atau tumor pembuluh darah.
Saudaraku, bahasa kerennya adalah hemangioma. Memang hemangioma tidak membahayakan jiwa, tetapi saudara bisa bayangkan itu perlu dijaga. Saudaraku, karena apa? Bisa pecah, karena bisa luka, karena bisa menyebabkan pendarahan. Dan kalau pendarahan akan infeksi. Dan dokter berkata ini akan lama. Saya cek dengan dokter Australia. Hemangioma at least 5 years, 5 tahun sampai 10 tahun baru bisa hilang. Itu pun tergantung daripada kesehatan anak itu sendiri. Kedua orang tua ini sedih, khawatir. Mereka berkata, Pak, kami sedih karena apa? Karena tangan anak kami ini cacat, tidak estetik. Nanti bagaimana kalau dia tumbuh sekolah, dibully sama teman-temannya. Tangan kamu cacat, tangan kamu aneh, begitu saudara. Jadi mereka bingung, menjaga jangan sampai kesenggol, jangan sampai tengkurap kesenggol tangannya, nyusui pun harus hati-hati. Akhirnya mereka berkata, dokter tidak bisa menolong, tidak ada obatnya. Kami hanya belajar percaya, kami hanya belajar berserah kepada Tuhan. Orang tuanya pun ibadah di Betani Manyar. Mereka datang bersama-sama, mereka tumpang tangan kakek neneknya, ambil minyak urapan, percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan tangan daripada bayi Arnold ini. Engkau itu tertikam karena pemberontakan kami. Engkau diremukkan karena dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadamu di atas kayu salib. Supaya oleh bilul-bilul Yesus, bayi Arnold engkau sembuh dalam nama Yesus. Mereka mulai berkata, tangan bayi Arnold ada di tangan Tuhan. Arnold's hand is in God's hand. Mereka percaya, mereka berdoa. Dan hari ini saya mau berkata kepada saudara jemaat Betani Nginden, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, dan janjinya pasti akan digenapi. Dalam 6 bulan, saudara lihat di bulan Desember tiba-tiba kempes hilang, terjadi mujizat yang ajaib. Haleluya. Dan ini fotonya, saudaraku. Saya langsung minta foto, saudara-saudaraku ya. Jangan lihat saya yang kelihatan cakep di situ, saudara. Guyon, saudara. Tapi lihat bayinya sekarang sudah 4 tahun setengah, masih sempurna, sehat. Memang ada tanda merahnya, saudaraku, tetapi sembuh total. Itulah yang saya mau katakan kepada saudara. Matius 19:26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. With man this is impossible, but with God all things are possible. Markus 10:27, Yesus memandang mereka. Memang yang nulis Matius, memang yang nulis Markus, tetapi bukan Matius, bukan Markus yang ngomong. Yesus sendiri yang berbicara. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Humanly speaking, yes, it is impossible. But with God, everything is possible. Seakan-akan Tuhan Yesus mau ngomong, aku bisa datang ke dunia ini karena mujizat. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat Natal, ingat bagaimana aku lahir, malaikat Gabriel datang ngomong, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Yesus seakan-akan mengkonfirmasikan mujizat Natal itu, bahwa sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya ditambahkan di Lukas 18:27, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. The things which are impossible with man are possible with God. Oh haleluya. Pemain musik boleh kembali dan bantu saya. Oh haleluya. Itu sebabnya banyak orang berkata enggak mungkin. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, kesembuhan itu mungkin dalam nama Yesus. Dokter ngomong enggak mungkin kau sehat, enggak mungkin kau baik. No, jangan terima itu. Amsal 3:16, umur panjang di tangan kanan kita, di tangan kiri kita kekayaan dan kehormatan. Artinya kesehatan dan kesembuhan adalah mungkin bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Orang-orang ngomong, oh gak mungkin kau diberkati, gak mungkin engkau bisa punya rumah sendiri, gak mungkin kau bisa dapat pekerjaan baik, gak mungkin kau dapat jodoh, gak mungkin. Hari ini saya mau membalik peristiwa itu. Cara berpikir saudara dibalik, bahwa kalau engkau dapat pekerjaan yang baik di tahun 2023 adalah mungkin bagi Tuhan. Keluargamu dipulihkan di tahun depan adalah mungkin bagi Tuhan. Engkau punya rumah sendiri adalah mungkin bagi Tuhan. Hutangmu lunas mungkin bagi Tuhan. Kanker tumor sembuh mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Kesaksian yang terakhir. Bulan yang kemarin saya ketemu dengan Pak Chandra, dengan Ibu Ulan. Ini sekarang jemaat Betani Nginden, saudara-saudara. Beliau kalau ke Sydney selalu mampir ke gereja kami. Anaknya yang kecil ada dititipkan sekolah di kota Sydney. Waktu kami ketemu bulan kemarin, saudara, saya kenalan dengan anaknya yang kedua. Namanya Edwin Limi. Edwin Limi dengan Diana menikah tanggal 3 Agustus 2019. Luar biasa, pasangan muda menikah, kepingin punya anak. Ini pre-COVID, saudara-saudara. Sayangnya saudara-saudaraku, mereka menanti tidak bisa dapat, saudara. Kakaknya, saudaraku, adalah dokter yang terkenal, saudara, di kota Surabaya. Saya dipesan tidak boleh ngomong namanya, saudara-saudara, karena ini direkam. Nah, jadi saudara, sudah biasa kakaknya itu operasi bedah, kemudian membantu pasangan-pasangan muda, begitu, dokter kandungan, inseminasi buatan, bayi tabung dan lain sebagainya. Kakaknya berkata, ayo cepet tes, ayo kamu cepet tes, nanti terlambat gak bisa, ayo cepet inseminasi buat kamu tes dulu. Akhirnya adiknya ikut kakaknya, saudaraku. Kemudian dites, dan ketika tes ini keluar, laboratorium Parahita lab test, saudaraku, menyebutkan, saudara, itu 1%. Artinya apa? Dia mandul. Yang perempuan gak apa-apa, yang lakinya mandul. 99 spermanya mati, saudara-saudaraku. Cuma 1% yang hidup. Saudara bisa bayangkan, engkau tiba-tiba mengalami hal seperti itu. Kakaknya bilang, engkau harus cepat bikin inseminasi buatan. Kalau engkau gagal, engkau harus adopsi loh. Adopsi jalan terakhir. Ibu Ulan berkata, pastor, aku tengking itu omongan anakku yang paling besar itu. Karena dia dokter, karena dia tahu semuanya. Aku tengking, aku kepingin punya cucu dari anak yang kedua. Kemudian saya tanya kepada Edwin, Win, jadi apa yang kamu lakukan? Ya pastor, dia panggil saya pastor. Ya pastor, saya mulai baca Alkitab. Saudara-saudara, baca Alkitab itu jangan ketika engkau punya persoalan. Amin. Karena janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Haleluya. Janji Tuhan, saudaraku, dia akan menyertai engkau. Dan janji Tuhan berkata apa? Tidak ada yang mustahil. Dia mulai membaca Alkitab, dia berkata, pastor, saya ke kantor bawa Alkitab, saya saat teduh, saya mulai disiplin bangun pagi. Jadi waktu komunikasi dengan saya, saudara, saya kan jamnya di Sydney 4 jam lebih awal dari Surabaya. Kaget, kamu kok sudah bangun? Yes pastor, saat teduh, jamnya saat teduh. Luar biasa, cari Tuhan dan cari Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah sekali lagi namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia sampai hari ini bisa buat mujizat. Sehingga yang 1% orang berkata nggak mungkin. Yang 1% itu disertai oleh Tuhan. Yang 1% akhirnya jadi 100%. Akhirnya tanggal 18 Agustus kemarin 2022. Bayi Bianca Elsie Limi lahir sempurna cantik. Itu adalah mujizat pertolongan dari Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara mau tepuk tangan yang panjang bagi dia. Oh, haleluya. Manusia berkata cuma 1% engkau diberkati. Manusia cuma bilang 1% engkau akan sukses. 1% engkau akan sehat. 1% engkau akan sembuh. Gak apa-apa, saudaraku. Orang-orang ngomong kita cuma 1%, minoritas kecil. Gak apa-apa. Kita gak takut kok, karena apa? Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu Immanuel, menyertai yang 1% itu. Membuat segala janjinya diberkati. Engkau dan saya diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.